Yuk, dah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya pada kelas silakan untuk menyiapkan kelas serta memimpin doa sebelum belajar. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai cerpen. Untuk kelas 11 IPS, ada yang tahu nggak apa itu cerpen? Ya benar, cerita pendek. Selain cerita pendek, ada yang lebih tahu nggak apa makna dari cerpen lebih lengkapnya? Supaya lebih singkat. Nah, benar, supaya lebih singkat, betul. Ada lagi jawabannya? Oke, kita kupas ya, apa itu cerpen. Nah, cerpen disebut juga sebagai cerita pendek, atau lebih tepatnya cerita yang menceritakan tentang suatu peristiwa satu tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, apa sih yang membedakan antara cerpen dengan teks lainnya ataupun narasi-narasi yang lain seperti novel atau fabel? Ada yang tahu nggak apa perbedaan antara cerpen dengan narasi-narasi yang lain? Benar, salah satunya itu alur cerita. Iya, ada lagi? Kalau yang narasi yang dibantu cuma sesuai jalannya atau banget, karena kalau novel itu kan banyak tokoh lain yang dibahas, ada beberapa lainnya. Iya, betul. Kalau cerpen terfokus pada satu tokoh utama dan satu peristiwa. Ada lagi yang tahu apa itu cerpen? Ada yang tahu lagi nggak perbedaan cerpen dengan narasi yang lainnya? Atau ciri-ciri cerpen deh, apa yang membedakan antara cerpen? Ya benar, ceritanya pendek. Itu kumpulan cerpen berarti. Ada kesimpulan. Benar, terdapat kesimpulan atau amanat. Ya benar, ada puncak masalah atau konflik dalam permasalahan di sebuah cerita pendek tersebut. Kita selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Nah, itulah yang membedakan antara cerpen dengan teks-teks yang lain seperti novel atau fabel. Cerpen itu berfokus pada satu tokoh. Kalau kita lihat pada novel-novel yang pernah kita baca, ada yang pernah baca novel nggak? Nah, kalau cerpen, ada yang pernah baca cerpen sebelumnya? Ah, benar, SD udah kita pelajari juga mengenai cerpen, SMP juga pernah dibahas mengenai cerpen. Jadi sebenarnya cerpen ini bukan materi baru ya untuk kita, tapi kita mungkin lebih mengenal lagi apa itu cerpen, bagaimana cerpen yang lebih baik gitu. Dan juga di dalam cerpen itu dibatasi kata-kata yang menjadi patokan untuk menulisnya. Ada yang pernah ikut lomba cerpen nggak di sini? Lomba menulis cerpen, ada yang pernah ikut nggak? Biasanya itu kalau lomba menulis cerpen, pasti jurinya memberikan kriteria penilaian ataupun syarat dan ketentuan untuk menulis cerpen. Salah satunya yaitu katanya kata-kata dalam cerpen itu tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Kalau ditugaskan menulis cerpen pernah? Mau aja sih, Wan. Kalau cerpen
kancil. Si kancil itu termasuk fabel. Karena bercerita tentang hewan. Pengalaman pribadi juga bisa loh kita jadikan cerpen. Karena cerpen kan cerita pendek. Kalau kita tulis, ya kalau kita tulis bisa. Kamu menemukan sebuah peristiwa dalam hidup yang menurut kamu itu berkesan. Misal, baru dimilikan HP pertama kali. Terus kali. Ya boleh. Kan nulisnya benar yang pertama kalinya. Nyali. Ya, Wan. Padahal karena kita ada orang diri sendiri. Itu berarti masuk ke puncak masalah. Ya, Wan, tadi ada apa? Hilang, Bu. Dari teman-teman. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Salah satunya yaitu ceritanya Padan. Ada yang tahu nggak maksud dari ceritanya Padan itu apa? Nah, benar, tidak bertele-tele. Tidak benar juga. Poin juga ada plot twist seperti novel yang ceritanya berbelit-belit loh. Mutar-mutar ceritanya. Ya, benar. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Itu mengenai nilai-nilai. Kita kasih waktu 5 menit untuk kalian semua cari tahu apa itu nilai-nilai yang dimaksud dalam sebuah cerpen. Agama, moral, sosial, budaya. Ya, benar ya. Tidak nyampe 5 menit, semuanya bisa. Tapi tahu apa yang dimaksud dengan nilai agama? Ada yang bisa angkat tangan menjelaskan apa itu nilai agama? Satu-satu. Ya, benar, keagamaan. Ada alasan yang bukan? Kita kupas satu-satu mengenai nilai agama. Ada yang bisa menambahkan lagi nilai agama tadi apa? Ada yang bisa menambahkan nilai agama itu apa? Ya, kepada Tuhan. Cuma satu moral. Ya, benar. Cuma satu itu masuk moral. Kalau ketuhanan itu pasti masuk ke dalam agama. Kalau sosial kayak kalau moral itu berarti gimana norma-norma dalam masyarakatan ya termasuk baik buruknya kita di masyarakat itu termasuk dalam nilai moral. Ada yang tahu nilai budaya itu apa? Budaya masyarakat. Ada yang tahu lagi? Nah, benar, tradisi. Ya, ada istiadat. Itu yang dimaksud dengan nilai budaya. Nilai tradisi, kebiasaan, adat istiadat itu termasuk dalam nilai budaya. Betul. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Yuk, semuanya silakan buka buku paket. Kita lihat contoh cerpen. Baik yang nggak bawa buku paket, jelaskan 1-2 sama temennya ya. Buka buku paket halaman 103. Ada yang nggak punya buku paket di mejanya? Ini buku paket kecil, nggak ada apa-apa. Itu ada Saling pinjam tolong menolong ya. Kita demonstrasikan dulu. Halaman 103. Salah satu cerpen yang ada di buku paket dengan judul Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Oke, ada yang mau bacakan cerpen Robohnya Surau Kami?
dia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya menyerahkan sebagai ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah satu seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Itulah. Lalu Nabi Saleh mendekati mereka lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti. Bagaimana Tuhan kita ini, kata Haji Saleh kemudian, bukankah kita disuruhnya taat beribadah, beriman, dan yang kedua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan neraka. Nah, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu orang-orang senegeri kita semua yang tak pula ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil karena orang-orang itu mengucapkan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus mengingat kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan. Kalau Dia sudah memasukkan kita ke neraka ini. Benar. Soalnya yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui itu siapa saja, bagaimana tidak? Suatu seorang berhenti di dalam kelompok orang banyak itu.
Itu gimana tuh depan? Ini dekat-dekat aja lah. Oke, yang lain jangan ditepis ya. Oke. Apa? Laper saya boleh foto. Biar saya Oke, sendiri. sekali lagi dijamin. Saya yang depan. Nggak harus kena orangnya, tapi sekitar mejanya. 5 meter dari mejanya berarti itu. Ilham. Pada Ilham mulai dari harus menjelaskan nilai-nilai kebagian apa. Ini bagiannya apa? Kita lihat ya Ilham akan materi mengenai apa. Apa maksudnya? Apa? Nama brandnya Fauzi. Ilham, silakan jelaskan berdasarkan cerpen yang sudah kita baca tadi. Jelaskan apa itu tadi materinya? Alam sekitar. Silakan jelaskan nilai apa yang terkandung dalam cerpen yang berhubungan dengan alam sekitar. Nilai sosial. Silakan Bro Ilham dijawab. Yang berhubungan dengan alam sekitar. Edukasi dulu, kalau ada nilai agama dan moral yang berhubungan dengan alam sekitar. Favorit maksudnya gimana caranya? Kan tadi kita membahas mengenai nilai-nilai ini yang ada di dalam cerpen. Nilai ini termasuk dalam nilai moral dan agama yang berhubungan dengan alam sekitar. Coba jelaskan contoh yang berhubungan dengan alam sekitar itu seperti apa nilainya? Menjaga lingkungan agar tetap aman dan tidak tercemar pada manusia. Dan melestarikan alam sekitar. Saya lagi lempar, Bo. Ya. Oh, Aku mau lempar. keren. Jangan lihat depan dong. Belakang di bawah ya, Bang. Bang, kayak harus bisa. Kamu tutup mata ya.
Apa nilai-nilai yang terkandung dalam hubungan manusia dengan manusia yang kita diambil dalam cerpen rombongnya Surau Kami. Pertama, kasih sayang. Nah, itu tadi juga ada dalam potongan cerpennya ya. Hubungan antara manusia dengan kedua, bentuk tanggung jawab. Sebaliknya, ya tanggung jawab kepada anak itu nggak boleh marah. Kemudian kita harus cari nafkah juga. Benar, makasih kepada karena kalian tadi yang jawab, sekarang dia lagi yang lempar. Ada pintu gue balik sama Belakangin teman-temannya. Jangan boleh dong, jangan fisik. Kuliah boleh bebas, aja. Agak lebar, jangan badannya boleh bergerak ya. Jangan ke atas. pas kali Jangan tangkis apa gimana? Tidak ada apa, Bu. Udah nggak ya, karena nggak tahu orangnya siapa, boleh mulai siapa. Balik ke sini. Gak tangkis, mental ya. Materi apa yang nggak pada tekan? Nilai agama dan sosial hubungan manusia dengan Tuhan. Coba dapat sebutkan hubungan manusia dengan Tuhan seperti apa yang terkandung dalam cerpen rombongnya Surau Kami. Silakan sebutkan dampak tanpa membaca ulang. Beri tepuk tangan kepada adik kakak. Makasih kepada Dava dan teman-teman yang lain, anak-anak yang tadi yang sudah menjawab dan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen rombongnya Surau Kami. Ada yang bisa mengulangi apa saja yang ada dalam nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen rombongnya Surau Kami? Nilai sosial, ya, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, budaya, moral, agama, moral, sosial, budaya, apa? Kita bahas aja mengenai nilai agama dan moral terlebih dahulu karena kita bahas kembali mengenai nilai agama dan juga nilai moral yang terkandung dalam rombongnya Surau Kami. Kita ulangi sama-sama ya. Yang pertama, ikuti hubungan antara manusia dengan Tuhan. Contohnya seperti 1. Dua, nah, ya bertakwa, beriman, meyakini kalau Tuhan itu ada. Yang kedua, hubungan antara sesama manusia. Ya, contohnya
Ada nggak pengalaman dari cerita mengenai hukuman manusia di alam sekitar dan cerita tadi? Mohon salam dengan baik. Dengan pengalaman mana? Bagaimana? Silakan Pak Ibrahim. Coba lihat di suara 105.
waktunya suruh kami.